sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Selamat sore. Oh, selamat sore. Sehat Pak? Baik. Alhamdulillah. Sebentar saya kesini sini. Pak, mau nanya Rambut model apa tuh? ini rambut model masa kini, mau jawab takut salah. Oke, Pak mau ngobrol banyak hari ini boleh ya? Boleh. Asik. Yang pertama, mudah-mudahan kedepannya saya mau ucapin selamat juga. Tugasnya makin banyak Pak ya. Ya, Cuman mirip sih. Cuman ya saya juga mau sabar Pak ya, ditolak Pak. Aduh saya juga sedih ngedengernya sama Dian Sastro kalau nggak salah Pak ya. Oh. Enggak, itu kan pernah ada joke ya tentang itu ya. Ngomong-ngomong, Pak Ahok udah nentuin siapa sebenarnya atau mungkin pasrah untuk wakilnya nanti ke depannya? Ya, kita sih sudah sampaikan kepada beberapa pentolan partai yang kita harapkan kan seperti apa gitu. Yang mau kerja keras, yang nggak mau terima suap, dan tentu saja taat kepada aturan. Itu sudah sampaikan gitu. Kirain bercandaan yang tentang Dian Sastro tuh serius Pak. Soalnya saya sempat kepikiran Pak, jangan Dian Sastro Pak, Raisa aja. Udah kita ganti kok Raisa juga. Oh, udah ganti Raisa juga? Raisa juga udah nolak. Udah nolak juga? Iya. Saya Pak, nggak cocok kayaknya. Tapi cari yang cowok bikin bosan lah. Oh iya. Ngomong-ngomong, Fikri udah nyiapin beberapa pertanyaan. Sebenarnya sih Fikri datang ke sini mau mewakilin teman-teman yang masih pada muda. Karena kita banyak yang dari dulunya nggak peduli, sekarang pengen tahu ada apa sih sebenarnya, seperti apa ceritanya. Salah satu pertanyaan yang Fikri mau tanya ini, sekarang nih yang lagi jadi concernnya Pak Ahok untuk membangun Jakarta setelah menjadi seorang gubernur, apa ya? Ya, dari jadi wakil ya sama aja sih. Yang paling kita utamakan ya beresin dulu birokrasi. Kalau birokrasinya masih korup, masih nggak mau melayani, semua program nggak jalan. Akal-akalannya terlalu banyak. Ya tentu saja kita udah punya rencana kan soal kemacetan, soal banjir, soal perumahan, kita terus jalan. Jadi insya Allah kedepannya masalah akal-akalan Ya kasarnya itu di Jakarta ini kita masih pura-pura gila. harus Kalau pulang-pulang kamu gila. terlalu waras jadi gila ngurusin orang kayak gitu. Kita lama-lama udah bingung, gue yang gila apa dia yang gila kira-kira gitu. Nah, sekarang Fikri pengen ngobrol sebelum kita ngebahas masalah Jakarta. Fikri kan pengen ngebahas tentang Fikri pernah ngeliat di satu YouTube, tayangan di YouTube itu ngangkat profilnya Pak Ahok itu menceritakan dulu kalau nggak salah Pak Ahok pernah ngantri untuk dapat air bersih. Itu benar tuh ya. Sampai akhirnya timbul untuk gue harus jadi seorang pemimpin gede nih untuk merubah semuanya. Benar itu? Nah, cuma sebelum itu juga udah mau jadi pejabat. Emang udah pengen jadi penjabat. Iya. Tapi bukan, maksudnya boleh tahu alasannya? Kan orang miskin nggak bisa lawan orang kaya, logikanya Iya. gitu kan. Ah. Orang kaya jangan nantang pejabat. Lu kalau cuma jadi orang kaya nggak bisa nantang pejabat, bangkrut lu, kira-kira Iya, gitu. benar. Lu kalau mau lawan pejabat yang kurang ajar, jadi pejabat aja. Ya berantem sama pejabat kan. Lu ngomong di luar ngapain seminar? Nggak ada gunanya. Benar. Ngabisin waktu aja nongkrong di warung kopi marah-marahin pejabat ya pikirin. Ya, cuek aja. Iya juga ya, dipikir-pikir ya, nggak ada perubahan juga yang terjadi kan. Lawan masuk ke dalam lawan. Benar. Tapi gimana mau lawan ya kalau misalnya pejabatnya udah benar? Ya kalau benar bagus, kalau benar nggak usah jadi pejabat kita. Masih di pejabat berarti Kalau ya? udah banyak pejabat yang benar, kita nggak usah jadi pejabat, ya kan jadi orang biasa. Karena banyak pejabat yang belum benar makanya Kita harus masuk. Kita harus masuk. Karena demokrasi kan begini, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat yang akan berkuasa. Benar. Itu kan kamu golput juga, makin golput kita makin enak loh yang brengsek. Yang Iya juga giginya ya. lebih dikit, kayak gitu aja logikanya. Nah, sekarang Fikri mau nanya, ada nggak misalnya ini terakhir tuh Bapak sempat belusukan ke kampung deret untuk datang ke pernikahan. Bukan berusukan lah, sambil Nah. mendayung pulau dilampaui itu. Gitu. Nah, ada rumor katanya juga bakal nanti kayaknya Pak Ahok bakal ikutin gayanya Pak Jokowi nih belusukan. Mana bisa, kita kalau pernah main drama nggak? Nah, Nah, capek nggak main drama? Jamil. Anda kenapa capek? Memerankan gaya orang, Orang lain, karakter ya. orang. Kalau kita bekerja gini, udah gitu padat mau memerankan gaya orang yang mati aja kita. Ya, jadi itu Capek. Kita gosip main doang, drama, ya? main drama 1-2 jam aja meranin gaya orang capek. Benar. Apa ya ada mau 5 tahun meranin gaya orang yang mati kita. Mana sempat mikir meran gaya apa? Orang tiap hari itu padat kok cuma punya waktu ke toilet. Nah, tuh ya. Ini udah mulai
clear nih. Jadi nggak ada Pak ya kepikiran buat mau ngikutin gaya. Nggak bisa ngejar gaya gitu. Tetap menjadi diri Pak Ahok yang dikenal. Sama kayak petinju aja kan, petinju kelas berat 90 kilo disuruh gaya layang 50 kilo mana bisa sih? Juga nggak ketemu. Jadi ya ada kalau bahasa anak muda be yourself dude gitu. Dan sekarang begini nanya, kalau pendapat Pak Ahok sendiri tentang gaya yang belusukan itu sebenarnya efektif atau tidak? Tergantung situasi. Bukti kan Pak Jokowi efektif 2 tahun. Bukti orang milih tuh. Iya sih. Efektif dong. Kan gampang lihat hasilnya. Nanti bagi orang kan efektif kan. Tapi kalau dari Pak Ahok sendiri secara pribadi punya cara sendiri nggak yang menurut Pak Ahok lebih efektif untuk memperbaiki khususnya Jakarta? Ya kalau saya ya gampang aja kan. Kita mesti cari kepala dinas yang baik. Kita buka saluran telepon pengaduan dari masyarakat. Dan kita manfaatkan setiap kesempatan turun kemanapun ke masyarakat sambil melihat. Dan kita minta hampir semua kepala dinas kayak kebersihan nih. Wakil kepala dinas tuh hampir tiap pagi siang malam kirim foto-foto yang sudah dikerjakan di BlackBerry. Termasuk dinas perhubungan juga sama, dia kirim mana. Jadi lebih cepat kita tinggal lihat. Nah kita tinggal cocokkan. Nah, kita menggunakan teknologi lah. Kita lagi mau pasang juga hampir 3.000-an CCTV baru. Supaya kita bisa kontrol kota seperti apa. Supaya lebih mudah juga aksesnya ya. Kita juga kerjasama dengan Brigif TNI, siapkan penembak-penembak jitu dengan motor. Penembak jitu? Iya, yang naik motor bisa berdiri motor bisa nembak itu. Wah, jadi kalau ada macam-macam hajar aja. Kita pengen Jakarta aman, nggak ada toleransi untuk kriminalitas. Untuk kriminalitas kita nyebarin penembak jitu. Kalau macam-macam lo bersenjata kita hajar. Ayo lo. Gitu. Tapi emang sepertinya memang Jakarta ini harus memang keras ya. Polisi bisa kebunuh. Iya sih benar juga. Ya kan? Polisi juga kita tahun depan mau lengkapi mereka dengan baju anti peluru. Oke, nah sekarang kalau kita pikir mau tanya dulu tentang Bapak Jokowi yang sekarang sudah jadi presiden, Pak Ahok sendiri senang nggak sebenarnya sebagai mantan wakilnya beliau? Ya senang lah, minimal kan beliau kita udah punya teman 2 tahun berteman gitu kan, dia tahu siapa saya, dia tahu apa yang saya kerjakan. Nah kalau presiden kenal kita kan lebih baik. Dia tahu persis akses itu akan lebih mudah ya. Dia tahu bahwa saya bisa dipercaya, saya nggak pernah ngambil keputusan buat kepentingan pribadi saya. Ini yang harusnya dicontoh ya. Jadi penonton TV One ini yang lain cerita ini banyak orang tua tapi banyak anak muda juga Pak. Makanya Fikri pengen kita klarifikasi isu miring tentang rumor-rumor yang nggak penting. Katanya galak, belum dimarahin Bu sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Ahok masih baik. Aduh, dan kalau udah mulai panas tadi mah dingin terus. Kalau nggak ngeyel aja. Enggak, Fikri mah anaknya nurut Pak Ahok tenang. Saya mah anak soleh. Mau Pak Ahok. Kalau kayak Fikri nih ya, Fikri terinspirasi sama satu sosok yang bernama Bob Marley karena dia satu orang yang menggunakan seni untuk berbagi kebersamaan dan persatuan. Kalau Pak Ahok sendiri punya tokoh inspirasi nggak sih sebenarnya? Saya ya susah kalau ditanya. Saya pikir semua orang pasti punya kelemahan, nggak ada manusia sempurna. Iya. Kalau kamu saya tanya sama tokoh inspirasi saya ya Nabi. Dan nggak ada manusia yang bagi saya Nabi juga masalah kalau buat saya kan saya orang Kristen. Bukan Nabi, saya kan Tuhan. Ya. Bagi saya tuh Nabi Isa itu Tuhan. Nah, kalau tokoh inspirasi saya, beliau buat saya. Tapi kalau buat manusia, kamu nggak bisa tanda terpesona dengan manusia. Nggak ketahuan aja kamu belangnya aku gitu kan. Iya sih. Jadi istilahnya begitu kan. Nggak ketahuan aja, mana ada orang baik? Nggak ada orang baik di dunia ini kok. Nggak ketahuan aja, tinggal ketahuan apa nggak ketahuan gitu. 100% baik sih nggak ada ya, pasti ada. Sama aja gitu kan. Soal ketahuan nggak ketahuan aja. Cuman mungkin masalahnya sekarang tinggal yang minusnya itu berpengaruh dampaknya ke masyarakat atau tidak. Kalau nggak berpengaruh sih masalah pribadi jadinya kan ya. Iya, itu aja masalahnya. Keren. Sekarang Fikri mau nanya, ini ada hal yang lucu tentang karakter Pak Ahok yang selalu marah-marah gitu ya. Galak lah ya. Fikri mau kesini aja deg-degan sebenarnya Pak tadi di depan baca-baca dulu ya Allah. Tapi sebelum kita tanya masalah itu, habis ini apa? Kita pindah tempat. Oke, nah kalau untuk sosok gubernur yang sudah terdahulu sebelum-sebelumnya, ada nggak yang menginspirasi? Di DKI. Saya kira semua gubernur pasti ada tindakan yang menginspirasi kita. Ya baik dari Pak Ali Sadikin, dari Pak Wiyogo, Pak Suryadi Sudirja, ya kan, termasuk Bang Yos, Pak Foke. Saya kira semua pasti ada sisinya yang menginspirasi kita. Itu pasti.
Itu pasti ada. Iya. Plus minus ada. Manusia kok. Manusia. Saya bilang nggak ada manusia sempurna. Pasti semua ada plus minus. Oke, nah sekarang Fikri mau nanya masalah tadi galak-galak, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan mana-mana, tetap di Lain Cerita bersama kami berdua. Asik. 3, 2, 1, cue Fikri. Nah, Pak Fikri mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi itu ya, masalah Pak Ahok galak suka marah-marah. Di sini Pak boleh ngobrol ya, biar enak, asik santai. Gini, kalau Fikri googling di Google nih, misalnya SBY marah-marah, ada. Tapi paling satu kalau nggak dua. Fikri Rasta marah-marah, ada. Nggak ada sih Pak. Kalau saya nulis nama saya Pak, saya begitu nulis, nggak usah pakai marah-marah aja ya. Pak Ahok, oh itu satu halaman penuh isinya full Pak Ahok semua, dan ini marah di sini marah itu. bisa ceritain tanggapannya sedikit nggak Pak? Maksudnya sampai segitunya loh image-nya ternyata melekat di masyarakat. Terserah aja gitu loh. Kalau kita berpikir secara logika, enak nggak jadi wakil gubernur? Sebenarnya Kalau mau secara berpikir logika ya, capek ya. gaji gede nggak tergantung. Makanya saya tergantung. Nah. Undangan keluar negeri bisa tiap hari, tiap minggu. Duit lumayan, nama lumayan. Ngapain mana-mana? Iya benar. Mau nikmatin aja, ngapain cari musuh? Santai-santai aja. Ngapain banyak musuh? Pepatah Tiongkok bilang apa? 1.000 teman itu masih kurang. Satu musuh kebanyakan. Ngapain marah-marah? Tapi masa kalau Anda sebagai rakyat, Anda tahu duit itu dicolong. Misalnya dinas pendidikan beli kursi, meja, papan tulis semua yang nggak ada guna. Kita coret sampai 2,3 triliun. Triliun loh, bukan 2,3 miliar. Kamu nggak marah, berarti kamu nggak pernah merasa memiliki duit itu. Itu aja masalahnya. Kalau Anda suruh dia kerjain, dia nggak kerjain, suruh kerja baik-baik kamu, santun-santun, itu yang kita marah. Lebih enak ketemu orang dimarahin, dia marah balik, terus ngajak duel, lebih enak. Ya duel aja satu. Ini mah enggak santun jawab. Santun di santun, tapi nilai tapi brengsek gitu kan. Kalau nggak marah itu masalah saya pikir. Itu Berarti aja masalahnya. Pak Ahok marah terus aja lah. Berarti dengan Pak Ahok marah, berarti Pak Ahok tuh cinta. Saya juga nggak mau marah, ngapain marah gitu. Tapi kalau udah keterlaluan gimana? Udah kebangetan nggak beres. Kita kalau masuk ke sini nggak beres. Nanti orang bilang apa? Orang marah begitu juga. Iya, benar. Ya payah lo jadi gubernur kagak kerja apa-apa juga. Nah lu kerja apa-apa kalau ngomong baik-baik kamu dengar gimana? Iya benar. Mau pukulinnya nggak mungkin tau. Nggak mungkin. Kalau pukulin kan dia lapor ke polisi. Justru kita kan marah-marah, dia mau mukul kita, baru kita hajar gitu loh. Jadi Iya, pantas yang gitu. salah bukan Fikri. Itu masalahnya. Dia, Pak. Dia. Itu masalahnya gitu. Habis Pak. Wah ternyata emang Pak Ahok itu bukan galak, tapi memang menggebu-gebu ya. Tadi gue pikir gue yang dimarahin. Pak Ahok basket kan Aku sekarang. nggak pernah lawan orang yang kelasnya beda. Oh, kan salah Ini ngomong. cuma 50 kilo kan mereka. Iya benar. Gua udah hampir 100 kilo ya. Besok gemukin badannya lah. Pak Fikri mau kesana mau nanya gini. Yang ini sih Fikri tahu banget. Fikri pernah baca beritanya, lihat videonya di YouTube, di berita sekalipun. PNS yang nggak beres pecat. Itu Ya, kan kita 1-2 tahun waktu kami masuk kita sampaikan, mari kita lupakan masa lalu Anda. ya. Anda mau nilep, mau korup, mau kaya raya, saya tidak peduli. Tapi tolong demi Jakarta baru, zaman sudah berubah bos. Ya tolonglah kerja yang benar, soal gaji kita duduk baik-baik, kalau nggak demen Anda berhenti. Nah dulu kan sistem PNS kalau eselon 2 dipecat, nggak bisa carikan lagi posisi eselon 2. Yang mana ada? Anda nggak bisa contoh, bisa bawa acara, Fikri bawa acara nggak beres. Udah mau dipecat nih dari produser nggak becus nih, terus Fikri tuntut, nggak bisa, mesti cariin gua acara yang lain dong. Masuk akal nggak? Acaranya udah nggak becus, gimana bisa pindahin kamu ke acara yang lain? Tapi itulah PNS kita. Yang Fikri Jadi kalau dia nggak becus, digeser lagi ke posisi, emang ini kurang penting? Penting kan? penting sama. Ya, Setiap aspek pasti penting. Selama 2 tahun ini ya sudah kita full aja udah. Tapi yang menarik Tapi tadi. udah ke depan, Anda langsung dicopot. Anda punya jabatan eselon, kita copot jadi staff. Kalau staff masih ngeyel, ya udah pecat aja udah. Ngapain biar orang nggak jelas? Yang Fikri tertarik tadi, Pak Ahok datang pertama kali, nyampein dulu. Kita Oh, lupain. kita lupain. Kita lupain. Walaupun mereka pernah korupsi, Iya, pernah kita gila, pernah apa. rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Itu namanya itu, ya sama orang bilang kan. Kamu bilang kenapa begitu tegas? Saya mau tanya, kenapa Tuhan ciptakan ada neraka? Di mana maha kasih, maha penyayang, pengampunnya Tuhan? bener. Ya masih pengasih, penyayang, pengampun waktu lu masih hidup bos. Kalau masuk akhirat mah maha adil. Yang menarik di sini Dia maha adil kan? Iya, Yang ada neraka itu menunjukkan Tuhan itu maha adil.
Yang menarik di sini berarti nggak cuma hanya merubah DKI, tapi memberi kesempatan untuk mau bener nggak lo? Mau bener ayo. Rekonsiliasi kok. Iya benar. Saya udah bilang kalau mau ikut kita ikut, nggak mau keluar aja. Tapi dia pikir kan mungkin 2 tahun kamu juga nggak tahan. Nanti kena stroke sendiri kan. Jadi dia sengaja mainin gitu. Terus dia juga berpikir kamu udah gitu enak jadi pejabat, mana mau sih kamu mati? Iya. Kalau dimusuhin orang, dibunuh orang gimana? Pasti kamu nggak mungkin mau lakukan itu dan Anyway itu nggak takut, maksudnya mereka entah sakit hati atau bagaimana. udah tertanggung. Kamu masuk ke sini. Benar. Saya dia keluar ke sini, nama saya rusak, nggak berhasil bangun Jakarta. Lebih baik kalau saya ditakdirkan mati, keluar sebagai mayat, saya masih dikenang sebagai legend. Dan kamu nggak bisa beli cara mati saya. Kalau mati takdir Tuhan, Bang. Benar. Nah, kalau kamu takut mati juga tetap mati juga. Benar. Kamu kaya pun nggak bisa beli cara mati saya. Orang semua akan tahu saya sedang membabat bajingan-bajingan di sini dan saya terbunuh. Kamu nggak bisa beli cara mati saya. Itu aja masalahnya. Sekarang Itu yang saya- sekarang Fikri mau nanya, efektif dengan cara si PNS ini udah dikasih kesempatan Mulai atau nggak? sekarang mulai terpetakan loh, mana PNS yang baik, mana yang enggak. Saya katakan masih 60% oke. Yang brand sekarang ada 34 masih nilep main-main. Saya udah tahu siapa yang main. Ya tunggu aja. Tapi ada fakta unik yang berbalik dari sini, yang saat Fikri cari informasinya ternyata tugas ini justru adalah tugas yang salah satu paling berat buat Pak Ahok. Ya, Di saat untuk memberikan keputusan itu. ya kalau kamu jadi pejabat, kamu harus putus. Nah, sama itu saya tadi inspirasi soal mantan gubernur. Bang Yos cerita sama saya, waktu dia di Timur, dia ngumpet nih, terus lihat Fredrin nembakin senjata mesin. Iya. Beliau udah hitung, ini senjata mesin kalau kita lari, 2 tertembak. Kalau tidak lari, semua pasti mati. Ya Anda harus putuskan lari. Begitu Anda putuskan lari, sampai di sana di absen. Begitu di absen, 2 nama yang tidak ada pasti tertembak. Nah sekarang kok nekat gitu Bang? Karena kalau kita tidak lari, mati semua. Harus lakukan. Lagi pula kata Bang Yos, waktu lari itu si peluru nggak tahu mana komandan, mana anak buah loh. Kan dia mana ngenalin mana komandan dan anak buah katanya. Nah itu risiko. Risiko pemimpin jadi situ. Kamu harus ambil keputusan. Tidak ada keputusan yang diambil. Karena orang menanti. Tinggal Anda hitung manfaat mudaratnya mana lebih besar, mana lebih kecil. Itu aja. Nggak ada pilihan. Keren ya. Keren. Speechless, harus mau ngomong apa. Anyway, sekarang Fikri mau nanya lagi tentang ini masalah hukuman. Kalau untuk PNS-nya dipecat, tapi kalau untuk masyarakatnya nggak mungkin masyarakat dipecat ya. Kamu dipecat sebagai masyarakat Indonesia. Kita mulai menahan KTP. Kita udah berapa Ada uji sanksi. coba. Oke. Selain ada denda, kita mulai uji coba buang sampah KTP kita tahan. Buang sampah sembarangan. Nah kita tangkap, kita tahan KTP seperti Kota Tua kita jadikan proyek contoh. Lalu KTP ini dikirim ke kantor lurah sesuai alamat. Oh, Lalu si lurah yang bertugas akan memberikan pengarahan, penyuluhan kepada si yang buang sampah ini. Kalau misalnya kayak Fikri datang dari Bogor atau ke Jakarta. Ya juga ada. Kita kasih peringatan pernyataan. Oh. Surat pernyataan, kita tangkap juga banyak. Pernyataan itu datang sekali lagi, udah kita akan mulai denda atau pidanakan Anda. Nah, Sekarang sekarang kan ayo datang dari Bogor buang sampah. iya juga sih benar. Iya itu kan cuma om. Bercanda itu nggak serius. Nah ngomong-ngomong, ada juga nih tentang kalau ada parkir liar. Parkir udah kita mungkin per tanggal 12 akan mulai jalan. Kita ada perda mengatakan ada biaya derek Iya. untuk kendaraan. Iya. Ya udah kita cari akal aja gitu. Kamu parkir liar, aku bantu derek deh. Derek ke tempat parkir yang benar. Nah, ongkos bantu derek itu 500.000. Nah, Kita harus bayar. Iya, tadi kan saya belum berani launching, kenapa? Launching karena takut kalau 500.000 tadi tawar menawar, udah cintai 50.000 deh. Nah, kita nggak mau. Kita bilang semua yang didenda ini harus bayar di ATM bank. Dapat struknya baru bisa ngambil. Nah, sistem bank harus dibuat menunya kan. Ada menunya. Nah, ini udah siap. Jadi Kita nggak udah ada siap, tawar-tawaran. kita udah- Lumayan kan bisnis derek mobil orang dekat-dekat 500.000 kan lumayan. Iya, lumayan. Di dereknya dapat parkir, suruh bayar. Terus Mesin ATM juga nggak bisa diakalin ya, kecuali di dalam mesin ada orang lagi jongkok nulis. Dikodein, bro tambahin 200 sih. Nggak bisa juga. Nah tapi anyway, di luar negeri ada video tentang kalau parkir sembarangan mobilnya digiles pakai itu kalau nggak salah pansel atau tank baja. Ini ada videonya Pak, kita itu lihat mungkin dulu. videonya itu di Eropa Timur kan. Eropa Timur. Negara komunis kan. Ini videonya kita lihat dulu nih. Negara diktator boleh.
3, 2, 1, Q, Fikri. Ya itu tadi videonya Pak, jadi kalau parkir sembarangan digeleng. Pengennya juga begitu. Pengennya begitu ya? Kenapa nggak gitu rasanya? Belum bisa. Kita kan terlalu banyak hak asasi. Oh iya. Gimana hak terlalu banyak pembela hamburger. Jadi kadang emang kebanyakan juga yang menuntut hak tapi bukan pada tempatnya, kadang-kadangnya suka Untuk berlebihan. hak nggak ada kewajiban. Nggak ada kewajiban ya, menuntut hak aja. Kewajiban. Kan saya kira kalau bisa diderek 500.000 terus polisi bantu tilang 500.000 udah lumayan sih. Kalau pada 10 kali ya 10 juta ya udah. Udah pusing Kalau juga Anda sih mau, kepala. Nah ngomong-ngomong, sekarang Fikri mau mulai nanya tentang masalah ini MRT dan monorail. Itu jadi Pak. Jadi ya? honorer nggak? Honorer walau-walam. Kalau dia nggak jelas petanya kita coret. Oke, monorail walau alam ya. Tapi Tapi kalau ganti dengan untuk light rail. light rail mungkin gantinya. Kalau untuk MRT jadi, itu perkembangannya sampai mana? Sejauh ini masih berjalan sesuai rencana. Dan kita udah minta percepat lagi yang timur barat. Nah, sekarang Fikri mau nanya sekarang pindah ke busway. Sebenarnya ada masalah apa di busway sampai Masalah korupsi. terulang lagi? Masalah Makanya dia korupsi. bakar lagi tuh. Pengadaan barang dengan spesifikasi yang seenaknya dan makar. Makanya udah panggil kejaksaan tersangka dengan makar. Ah. Ya udah biarin deh kita selesaikan, kita bentuk PT mulai Januari tahun depan PT akan berfungsi penuh dan kita akan membuat standar bus yang standar Eropa. Kan saya udah dapat Scania seperti itu. Jadi standar itu mesti jelas. Kalau kamu tender nggak itu standar asal mobil, kabelnya juga kabel yang karet nggak jelas, mesin bisa karatan, ya itu masalah. Harga juga mahal kan. Jadi jawabannya itu tadi ya, kenapa bos? Akar semua masalah itu korupsi, itu aja. Ya. Jawabannya satu, korupsi aja udah. Apalagi khususnya untuk sebuah negara, pasti di situ akar Akar permasalahannya. masalah di situ. Sekarang kita santai lagi, balik lagi ngomongin tentang Pak Ahok. Ahok, kalau di sini Pak Ahok terusan kelak di media nggak? Kalau di rumah? Biasa aja tergantung. Kalau nggak ada yang perlu dimarahin, tuh apa-apa. Tapi ada yang cerita katanya gini, Pak Ahok tuh di rumah bukan galak sebenarnya, tapi memang gaya bicaranya begitu. Kalau ngomong kencang, benar? Ya tergantung. Kalau ke muka marah apa enggak? Ya saya sih dari tadi lagi coba baca nih, aduh gue dimarahin bukan ya. Sampai kadang takut salah kita. Tapi ternyata lambat laun mulai mengenal ternyata emang Pak Ahok tuh kalau ngomong semangat orangnya. Dan Pak Ahok emang dari dulu tuh ini ya, ada cerita seru gitu ya, katanya Pak Ahok juga jahil. Ya mungkin tinggal di kampung, rumahnya gede, jauh-jauh jadi teriaknya mesti ngomong kenceng. Oh, karena kebiasaan begitu ya. Gitu, Tapi ya. bener, Fikri dengar cerita Pak Ahok dulu jahil pernah ngolesin minyak babi di sepatu temannya mau main bola apa gitu. Bukan tuh mereka yang minta, itu mereka mistik. Oh gitu, ceritanya gimana? Mungkin dukunnya Muslim, Islam. Jadi kalau dikasih minyak babi kan mental dia nggak berani, haram-haram dia nggak berani. Kayak gitu. Ya logikanya gitu kan. Kalau dukun Islam dia jampi-jampi. Kalau dukunnya pakai kelenteng ya minyak babi, wah kebenaran dia bilang. Nah, lu masih pinter-pinter carinya. Dari sejauh ini logikanya gitu. Jadi itu ceritanya. Nah, kalau Muslim mau kasih minyak babi, masih jangan haram. Gak bisa sholat gue ya tadi Ya, kita. jadi kalau sepatu daripada main bola dicurangin orang, ya udah kita olesin minyak babi. Jadi setannya begitu mau datang, nggak jadi. Oh sepatunya Pak Ahok. Bukan sepatu seluruh pemain, tapi kita olesin minyak babi. Jadi waktu tanding bola itu jampi-jampinya nggak mempan, babi sorry, haram, kabur dia. Kayak gitu caranya. Funny anyway. Dan ngomong-ngomong bahwa kita pengen panjang lebar lagi, tapi kita mau ngebahas minyak babinya udah dulu ya. Habis setelah pesan-pesan berikut ini tetap dilanjutkan bersama kami berdua, anak kembar. Mirip kan? 2, 1. Oke, yuk silakan. Action. Sambil duduk boleh Pak ya? Pegal juga berdiri kita. Balik lagi sama kita berdua, si anak kembar. Gitu. Anak kembar dari mana? Pak Ahok, itu sekarang pengen nanya-nanya tentang profilnya Pak Ahok. Kan nama Pak Ahok tuh aslinya kan kalau nggak salah Basuki Cahayapurnama. Bisa ceritain di Ahok tuh gimana? Nama aslinya justru Ahok sebetulnya. Oh, nama aslinya itu Ahok. Jadi gini, orang turunan Tionghoa Ya. itu rata-rata kalau anaknya lahir itu dia pasti kasih nama Tionghoa. Ya. Supaya apa? Supaya nama itu sesuai dengan harapan orang tuanya. Nah, Hok itu dari asal bukan hoki. Hok itu kalau bahasa K itu belajar. Belajar. Bapak saya kasih saya nama itu One Hok itu banyak bahasa mana itu one shit. Jadi terjemahan bahasa Hakka jadi Ban Hok.
ban itu ceban loban saban puluhan ribu. Maksudnya itu puluhan ribu belajar. Itu harapan bapak saya. Nah sama kayak adik saya nomor 2 itu Ban Yu, kenapa? Dia puluhan ribu punya, apapun punya. Nah yang kecil saya baru yang bungsu baru Ban Fu. Ada bungsu lagi satu meninggal. Ban Fan itu orang yang happy menikmati itu. Jadi orang tua tuh selalu anak cewek kasih Vivi itu juga orang yang dapat apa gitu. Saya lupa. Jadi ini semua seperti itu. Lalu kenapa jadi Basuki? Kan terjadi ada penggantian nama, orang-orang Tionghoa ganti nama Indonesia. Nah bapak saya ganti nama, temannya yang tentara orang Jawa kasih nama bapak saya Indra. Terus habis kasih Indra dia kayaknya anakmu Basuki saja. Basuki itu sukses, makmur, berhasil. Ya, makmur berhasil kalau tidak berguna buat orang, nggak menerangi orang, nggak ada guna. Berhasil sendiri untuk apa? Nggak ada manfaat buat orang banyak. Mari kasih cahaya. Cahaya gimana supaya sempurna? Ya cahaya bulan purnama. Nah ya itulah yang harapan seperti bapak saya Indra juga bersinar. Itu harapan seperti itu. Dan sepertinya kayaknya harapan sang ayah sudah mulai terlihat sekarang ya. Ya harapan temannya juga kasih nama gitu. Nah, tapi kalau sebenarnya agak sedikit sensi nggak sih kalau misalnya ada kayak pikir gitu boleh nggak manggilnya kokoh gitu, koko atau bebas aja sih. Kalau orang mau panggil gitu, tapi bagi saya itu agak aneh juga gitu orang panggil gitu, harus dihitung gitu ya. Nah ada yang mereka panggil kayak gitu. Oh di situ di sana sebenarnya nggak ada. Kalau di negeri asalnya sendiri lebih ke koko ya atau abang ya koko, abang ya ko. Gitu. Tapi kalau engkau dan ci itu nggak ada ya sebenarnya. Sama itu engkau ci di kita kan. Di kita aja. Kan. Nah sekarang keetnisan. Jadi mau nanya tentang apa ya teman-teman yang suka ngeledek Pak Ahok dulu gitu. Itu Fikri dengar cerita yang Fikri sendiri salut. Jawaban dari Pak Ahok biarin aja ya, terserah lu. Tapi kalau ngomongin ngebela negara Indonesia, gua paling depan. Itu benar tuh dari dulu. Ya bapak saya bilang kan, kita nggak mungkin pulang ke Tiongkok. Tiongkok tuh jelas tanah leluhur kita. Tanah air kita ya Indonesia. Nah banyak orang mengklaim seolah-olah dia Indonesia asli. Gimana tuh Indonesia? Baru ada kata Indonesia itu ketika kita merdeka. Iya betul. Kalau sebelum merdeka ya nggak ada Indonesia. Dan orang udah tinggal di sini. Kamu lebih asli apa saya lebih asli? Dari mana tahunya? Jadi kalau bicara asli nggak asli tergantung Anda berbakti buat negeri apa enggak. Ngaku asli tapi garongin negeri nggak ada guna. Justru kamu sampah masyarakat harus kita buang. Benar. Jadi itu hal itu kita mesti tegaskan pada orang gitu. Lebih bagus lagi emang asli Indonesia dan bakti sama negaranya luar biasa. Semua orang Indonesia asli, siapapun lahir di Indonesia, Indonesia asli. Betul. Itu loh. Jadi terjemah undang-undang begitu. Tapi ya kadang permasalahan negeri kita juga kalau sedikit sharing itu salah satu permasalahan yang agak sulit. Ya seluruh dunia ya sama, mesti ditegaskan. Soalnya pikir ada cerita lucu gitu. Kalau ada orang keturunan Tiongkok dipanggil engkau Uci gitu dari kecil gitu ya. Jangan sedih, nggak apa-apa. Sedih itu keturunan Arab, Pak. Kalau misalnya orang keturunan Tiongkok dipanggilnya engkau Manci, kalau keturunan Arab, saya waktu kecil, ontak, nggak enak, Pak. Jadinya ontak gitu. Bagusan dikit biji korma, nggak jadi orang tetap judulnya. Tapi itu adalah joke yang sering terjadi di negara kita, Pak. Ya, tapi saya kira ini pelan-pelan orang bisa berubah. Sama kayak di Belitung Timur kan, 93% Muslim. Saya Kristen, bisa pilih saya jadi bupati kan. Iya. Artinya itu orang lama-lama akan melihat rekam jejak Anda gitu. Untuk apa? Sebangsa, seras, ngaku setanah air, seapa, tapi kamu mempersulit merampokin saya. Iya benar. Sehingga masyarakat manggil nama makin cerdas kok. Yang dibutuhkan tuh orang yang mau, bila perlu mau mati buat kita kok. Ini nih yang cuma nolong aja itu lebih penting kan. Perbedaan itu hal yang indah seharusnya, benar apa ya? Dengan ada keanekaragaman. Nama aja udah Indo. Kamu ngerti kata Indo kan? Ya. Namanya Indonesia. Kumpulan. Kita di Indo. Makanya orang Indonesia tuh buka macam apapun ada. Iya, kita mau ya, cari politika, mau ada mau keriting, mau lurus semua ada. Ada hitam, putih, merah, ada semuanya lengkap. Dan ngomong-ngomong, ceritain dong Pak, dulu katanya pernah diminta buat baca Yasin di Belitung. Ya, itu ada oknum PNS aja. Biasa kan, saking nggak bisa terima, tempat saya kan Masyumi. Iya. Bang Partai Bulan Bintang fraksi yang menang 55%.
Tentu aja 93% Muslim, setengahnya DPRD dikuasai dari pikiran seperti PBB Masyumi, ya tentu PBB kan Masyumi pengen merubah sila pertama Pancasila. Iya. Nggak heran kalau dia memperjuangkan itu. Lalu dia mengatakan, kasih surat Yasin, bisa baca nggak? Kalau nggak bisa baca ya jangan jadi bupati kami. Sekarang orang udah baik dia mas. Dia udah baik. Akhirnya mindsetnya juga udah Saya sih nggak mau ngomong, nggak sempat marah. Ternyata apa? Masyarakat yang marahin dia waktu di toko itu di pasar kan. Masyarakat bilang, lo ngomong apa lo? Itu pejabat yang sama-sama Islam juga dibayar cukong-cukong juga resmiin kelenteng tuh. Coba waktu kita resmiin masjid, datang nggak tuh kalau kagak ada duit? Kagak datang tuh pejabat. Menilai Ahok katanya. Nah itu marahin orang dia diem, kejadian itu di lapangan. kan? Kamu senyum-senyum aja. Ini Fikri mau menanyakan tentang beberapa ya namanya segala sesuatu pasti ada pro dan kontranya. Ini ada beberapa isu miring yang Fikri pengen tanyain tanggapan dari Pak Ahok sendiri tentang pemimpin itu kalau Pak Ahok jadi pemimpin, Cut dulu, maaf. kenapa? Asik. Oke. Fikri mau nanya tentang tanggapan miring dari luar tentang kalau nanti Ahoknya jadi pemimpin yang untung cuma salah satu agama. Bagaimana tanggapan Pak Ahok? Itu mah bahasa basi sejak waktu kampanye. Iya. Itu udah saya alamin kata-kata itu sejak saya mau jadi bupati. Pertanyaan sama, kalau Ahok jadi bupati nanti gereja ada di mana-mana. Terus satu orang haja, ibu haja dia berdiri, dia bilang, saya tuh ikut Belanda ya. Belanda kan kerja timah di Belitung. Ya. Belanda tuh cuma satu gereja saja di komplek Belanda. Belandanya pergi, itu jadi kuburan belakangan. Terus gereja roboh, nggak ada lagi. Belanda yang jajah kita aja gereja gak di mana-mana. Ini Ahok kita kenal dari kecil kerja buat kita mana mungkin gereja di mana? Karena lu kira buka gereja nggak usah pakai duit, nggak usah dipiara. Benar. Nah, makanya akhirnya balik lagi soal rekam jejak. Waktu itu kan nggak berlaku di Jakarta kan gitu sebar isunya. Yang pilih Ahok jadi wagub karena ini Cina, Kristen nanti nyusahin kita segala macem. Itu kan selalu begitu kan. Nah, saya politik juga sama. Macam mana terbukti? Akhirnya kan rekam jejak yang membuktikan ini. Pak Ahok sendiri dari pribadi ada kepikiran untuk one day gue akan buktikan bahwa statement kalian salah. Gak usah ngomong, gue udah jalanin, aku di politik udah 10 tahun kok. Yang ngomong itu gue pengen tahu aja yang ngomong siapa, terang-terangan, mari kita berdebat gitu. Nah. Lu kalau pengecut, jangan pakai rasis. Nah. Lu jual program lu dong. Lu buktiin jangan nyolong. Benar. Iya dong. Benar. Lu ngomong agama, lu kalau mau promosi agama lu, kelakuan lu nyolong, gue pengen gak percaya agama lu. Jangan. Gak usah ngomong rasis. Iya, jangan sampai lu bilang aja. Lu ngomong gue ntar agama salah satu, lu kelihatan di masjid juga jarang gitu. Jumatan juga jarang kan nggak lucu. Kita mesti ngomong yang fair gitu. Bagi saya sih nggak perlu ada pembuktian. Ngapain capek-capek untuk pembuktian ngelayanin orang? Untuk supaya pembuktian ngapain dibuktiin? Kita kerja. Yang sekarang Pak Ahok saya hanya taat kepada konstitusi. Oke. Hanya melakukan itu, Ya. nanti juga toh Konstitusi terbukti saja. dengan sendirinya. Saya hanya taat konstitusi. Saya bukan bela Anda siapapun. Saya nggak peduli Anda agama apapun. Kalau Anda melanggar konstitusi, gue sikat. Lu gak mau pilih, gue gak usah pilih. Lu cari aja orang lebih gila kerja kagak nyolong. Kalau ada yang lebih baik, gue gak mau kerja. Apa itu capek-capek pagi di sini setengah 8 sampai malam. Santai aja. Kalau lu memang bukti lu hebat, lu kagak nyolong duit, lu berani buktiin harta lu, oh berhenti jadi pejabat. Benar. Apa? Itu bukan kerjaan di sini lu gila. Santai aja. Sebenarnya kalau emang ngomong di Cari aja orang lain. capek juga udah capek banget sebenarnya ya. Tapi karena emang ada pengertian yang harus Karena gue dijalankan. demen aja bisa hajar orang yang brengsek. Makanya gue semangat di sini. Pagi gue bangun setengah 5. Di sini gue kasih tahu lu cuma perlu latihan otot, gak perlu otak di Jakarta. Iya. Karena orang pintar terlalu banyak. Lu gak butuh otot jantung lu, otot saraf lu, kaki lu mesti kuat gitu loh. Gue harus lebih gede lagi di badan. Oke, anyway makin seru dan makin hot kayaknya. Dan sekarang kita break dulu sebentar karena kita bakal balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami berdua di Lain Cerita. 3, 2, 1. 3, 2, 1, oke. Maaf, kita di sini aja deh. Biar asik katanya kata produsernya blockingnya udah begini Pak. Pak, balik lagi nih sama kita berdua. Dan yang paling seru boleh kasih dikit Pak, supaya lebih akrab kita kan udah 4 segmen nih. Segmen terakhir, Pak Fikri mau nanya. Tadi ada kalimat yang Pak Ahok sendiri keluarin, itu kalau nggak salah Fikri tadi sempat tulis, gua mending mati jadi legenda, biar kata matinya terbunuh. Kalau kamu di sini
tentu kita ingin tidak ada yang mati. Iya. Kalau kamu ingin berhasil di sini, kamu lawan arus. Lawan arus, kamu menciptakan 1000 musuh. Dengan Pak Ahok keluarin kalimat itu berarti resikonya emang ada di situ. Memang saya masuk politik sudah tahu risiko. Anda cuma punya 2 pilihan. Kalau Anda mau berhasil, Anda ciptakan banyak musuh lawan arus. Ya. Kalau Anda mau kompromi, ya Anda mungkin selamat baik-baik itu, tapi yang nama Anda rusak. Kalau Anda khawatir itu, jangan masuk ke politik. Itu kan melakukan perlawanan. Sama kayak kita melawan penjajah Belanda dulu. Udah tahu dia pakai pesawat tempur, pakai tank, lu pakai bambu runcing. Lu udah tahu pasti lu mati, bambu runcing. Jadi kalau lu nggak mau melawan, jumlah yang melawan sedikit. Ini nggak usah sekalian. Kamu pasti nggak merdeka. Hari ini kita bisa merdeka karena ada orang yang berani melawan, walaupun dengan risiko. Kamu kira para pahlawan kita dulu berperang nggak tahu risiko mati? Iya. Semua orang juga gila juga tahu dia pesawat tempur melawan. Kasat mata kan dulu mah ketahuan jelas bakal mati. Kalau sekarang kan tidak terlihat gitu. Apa yang terlihat belum tentu mati. Iya. Oh mati percaya kan? Jodoh, takdir apa rezeki semua nyawa takdir loh. Iya. Ya udah kalau kamu percaya seperti itu ya kenapa kamu? Dan bahkan sampai Pak. Apakah kekhawatiranmu bisa menambah semenit kamu hidup? Enggak. Ya udah nggak usah khawatir. Oke. Gak usah khawatir. Tapi nggak mati juga lah tuh. Pak belum kawin gitu. Dan sampai Pak Ahok bahkan juga udah ngasih pesan ke keluarga untuk katanya itu lebih dekat sama Tuhan. Bukan lebih dekat sama Tuhan. Saya cuma bilang gitu. sama anak-anak, apapun yang terjadi sama saya, jangan pernah menyalahin Tuhan. Ya. Tuhan nggak pernah salah. Dan kamu nggak pernah boleh ninggalin Tuhan, apapun terjadi. Itu lebih penting. Karena bagi saya, kita nggak bisa didik anak apapun. Situasi berubah begitu cepat. Yang paling penting adalah bagaimana kamu tahu siapa kamu, siapa Tuhan, dan bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan. Selanjutnya masalah apapun itu urusan kamu pribadi. Nggak ada orang baik di dunia ini. Ya. Mana ada orang baik? Ya, Semua orang bergumul dengan pergumulannya. Jadi ibaratnya apa nggak? Yang kita pengen nggak lakukan justru kita suka lakukan di dunia. Yang kita nggak suka lakukan, yang kita pengen lakukan nggak dilakukan. Nah itulah manusia. Kayak kadang Fitri nih lagi bulan puasa ngingetin teman puasa lo tapi ambilnya gitu. Nyuruh orang puasa tapi kitanya enggak. Faktanya orang begitu. Manusia kan kamu berusaha tidak berdosa, kamu nggak salah. Iya. Karena manusia tempatnya dosa. Karena manusia, makanya Anda butuh Tuhan. Benar. Itu sih. Nah, kalau ngomongin masalah tadi mati dan segala macam, berarti kan ada yang gerah. Nah sebenarnya yang gerah ini siapa yang paling banyak aspek itu? Di sisi mana? Di sisi pemerintah kan atau masyarakat? Saya nggak tahu. Bisa dari masyarakat, bisa dari luar. Ini soal kepentingan Anda. Ini soal rezekiannya kita potong. Ya. Tapi sebaiknya pribadi juga mikir. Orang udah mau makan duit, udah mau foya-foya, dia berani mati nggak kira-kira? Belum, nggak berani. Jadi kalau dia lebih takut mati daripada kita, kenapa kamu takut? Logika kita kecuali mabok, mabok jangan sama preman mabok lah ya. Kalau preman mabok mah jangan kita, suruh aja pengawal ajar. Sekarang yang alasan paling dasar dari Pak Ahok sendiri yang akhirnya Pak Ahok mau mengambil resiko sebesar itu dan Jakarta yang dipilih. Kita bukan pilih Jakarta karena media Jakarta juga lebih banyak. Jadi apa yang kamu lakukan? Transformasi ini akan membawa dampak ke seluruh Indonesia. Karena ini masalah kepercayaan. Negara ini bisa maju kalau ada 5 unsur. Kamu ikuti filsufnya Tiongkok. Ya. Ada wilayah, ada rakyat, ada makanan, ada pertahanan, ada kepercayaan. Kalau disuruh pilih satu saja yang harus ada, itu kepercayaan. Ya. Bukan pertahanan, bukan wilayah, bukan rakyat atau makanan. Satunya kepercayaan. Nah hari ini, kenapa negara kita rasanya jalan di tempat? Tiba-tiba rakyat tidak percaya yang namanya pejabat. Pikiran rakyat namanya pejabat pasti korup, pasti kaya, kagak ngurusin kita, nginjek-injek kita, jolimin kita, itu ada di persepsi rakyat umumnya ya. Makanya dengan kita di Jakarta, kita menjadi sebuah etalase mempertontonkan kepada rakyat pikiran Anda, opini Anda, persepsi Anda itu sah. Ya. Bahwa masih ada pejabat yang berani kerja keras, tidak mencuri, membuka semua uangnya, bahkan berani pasang badan buat lu supaya kamu menerima apa namanya keadilan sosial. Karena sila kelima Pancasila kita itu adalah keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial, kalau Fikri tadi datang ke sini digebukin, kelihatan satpam gua dibantuin, itu adalah bantuan bos. Coba nggak ketemu, modal lo dihajar. Nah, tapi kalau keadilan sosial, siapapun yang datang ke sini tidak ada seorang pun yang digebukin dan dirampok.
Oke. Sila kelima kita tuh keadilan sosial. Tugas pemerintah adalah cita-cita proklamasi dan mewujudkan keadilan sosial. Tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Ya, itu aja sederhana. So anyway, para pemirsa di rumah, banyak hal yang seru. Sekarang Fikri mau nanya sekarang ke sesuatu yang unik. Ini lambat laun dari tadi ngobrol, gue sih makin santai ya, makin seru, dan ternyata Doi orangnya saik dan bahasanya unik-unik. Ada gue mau mati aja, dibunuh nggak apa-apa. Dan ada juga kalau nggak salah Pak Ahok pernah keluar kalimat tuh, lu panggil dewa, gue sikat. Pak Ahok tuh punya ciri khas yang memang itu sebenarnya emang karakter Pak Ahok yang dari dulu kalau ngomong seceplos-ceplosnya atau ya saya pikir kalau bicara paling sederhana kan, otak, mulut sama hati harus sama. dan itu nggak diniatin dan keluar aja udah jujur. Apa yang dipikir di hati ya kita keluarin aja. Kapan lagi bro, sis kita punya salah satu contoh pemimpin yang apa adanya tuh jarang zaman sekarang. Kamu kalau pikirin mau, saya bilang main drama 1 jam capek. Kalau capek ngomong mesti mikirin gimana, pendapatnya gimana, ya stres kamu lama-lama nggak kerja. Ini ada yang Fikri salut sekarang, yang Fikri pertanyaan ini mungkin berkaitan sama pertanyaan yang tadi, pernyataan masyarakat yang tadi. Kalau Ahok yang naik, nanti cuma salah satu agama yang diuntungkan. Tapi ada satu fakta yang itu masyarakat mana yang ngomong bos? Ada aja. Makanya suruh ketemu gua aja sih. Yang sirik tuh ada aja. Yang sirik biasanya kita cuma butuh 50% plus 1. Iya, 50% plus 1. Tuhan aja kakak di studio 100%. Iya benar. Kakak tuh gereja masjid vihara. Nah sekarang ada fakta yang unik yang bisa dikaitkan dan mungkin menjadi bahan pemikiran juga. Fikri dengar Pak Ahok itu mau naikin haji para penjaga masjid, benar? Itu mah di Belitung kok udah naikin. Itu mah nggak usah banyak ngomong gitu loh. Itu dananya dari ada APBD, ada CSR sumbangan orang. Kalau kita bisa dari pemerintah. Dia kan punya duit banyak. Dia habisin nggak ngaruhan-ngaruhan. Tuh kan, nggak takut dibilang pencitraan. Ada yang bilang, tunggu pencitraan. Kalau pencitraan itu, kalau Anda tidak pernah lakukan. Yes. Pencitraan itu terjadi kalau kamu dikatakan musuh Islam, lalu Anda baik-baik sama Islam, itu bisa pencitraan. Ya. Saya ini sekolah Islam SD sampai SMP. Saya bisa 2 kalimat syahadat segala macam. Soalnya gue nggak bisa khatam, nggak bisa ngaji karena ada orang rasis yang ngusir gue keluar dari masjid. Iya. Hah? Dianggap orang kafir nggak boleh masuk masjid waktu kita sekolah. Jadi salah orang gila aja kayak begitu. Lu kalau mau ikut gue ke gereja, gue kasih lu makan pagi siang malam. Iya kan, fair aja gitu. Itu yang gue bilang. Tapi kalau lu udah lakukan sejak lama, bapak gue dari dulu udah bantu masjid, bangun masjid. Mana pernah kepikir zaman bapak gue model-model muka minyak babi kita bisa jadi pejabat. Dan bapak gue udah meninggal tahun 97 sebelum reformasi. Kenapa kita lakukan kan? Jadi kalau udah lah, yang ngomong tai aja lah. Santai. Iya. Bridging ke segmen 5 ya. Bridging ke segmen 5. Yang sisanya nggak usah ditanya, langsung bridging ke segmen 5. Langsung ke Ini ending segmen. Seru. Pembahasan hari ini seru. Saya udah sampai di penghujung acara, tapi sebelum Fikri pamit pulang, Fikri itu aslinya sebenarnya selain stand up comedy itu musisi, Pak. Oh, saya vokalis. Cuman Fikri dengar dia katanya Pak Ahok ngefans sama Iwan Fals. Ya, dari dulu kan waktu kuliah kan kita teman-teman dia. Lagu apa yang paling disukai sama Pak Ahok? Banyak sih, kayak Bento. Tapi saya pikir lagu yang paling kesan sampai sekarang kerekam di otak itu lagu Ibu sih. Karena saya ingat ibu saya kan dulu petik lada karena kita kuliah, papa kita bangkrut, dia masih petik lada, naik pickup, jemur, jalan untuk jemur kan, ya lagu itu kesannya banyak. Nyanyiin dong dikit banget. Mulai sih kalau yang saya ingat gitu, tapi saya memang fals lah. Gak apa-apa. Ini Ahok fals. Kapan lagi kan? Ya, lagu ibu sih sederhana gitu. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau mata kaki penuh darah, penuh nanah. Tepuk tangan boleh? Luar biasa. Kapan lagi dinyanyiin Pak Ahok? Fikri doang. Pokoknya kalau pakai musik ketahuan fals. Kalau tanpa musik nadanya benar. Kalau tanpa musik Kalau pakai bener. musik udah nggak benar. Bahaya.
Dan juga Pak Ahok itu anyway gak cuma di One Falls, beliau juga ngefans sama Rhoma Irama, benar ya? Oh ya. Dulu, Rhoma Irama. saya mau nggak lagi tuh sama dia. Tapi lampu usianya oke. Gitu. Lampu usianya oke dulu, sekarang udah enggak lagi. Itu yang membuat saya nggak mau judi karena itu. Oh, oke. Jadi lagu kita bapak saya punya bioskop. Iya. Jadi kalau namanya lagi main film Rhoma Irama itu orang kampung bertruk-truk tuh ngantri di toko itu pasar untuk nonton. Oke. Itu bisa putar 3 kali karena saking orang mau nonton film Rhoma Irama. Ya, gue juga demen nonton film Rhoma Irama. Emang demen nonton filmnya juga, lagunya juga tausiah. Iya, lagunya sangat bagus. Orang heran, karena saya kan orang-orang turunan Tionghoa kan meninggal juga judi, kawin juga judi. Nah saya nggak pernah bisa judi kartu, nggak bisa judi karena saya mungkin waktu itu dipengaruhi seperti itu. Salah satu pengaruhnya dari lagunya. Ada lagu itu, aku melarat karena judi. Iya. Jadi kalau nggak mau melarat jangan judi. Jangan judi ya. Ternyata efeknya luar biasa Bapak Rhoma Irama. Cuman sayang Bapak Ahok sudah nggak ngefans lagi. Saya juga jadinya. Nah ngomong-ngomong, apa sekarang kita mulai sebelum balik lagi kita mulai balik lagi nih pertanyaan-pertanyaan tentang gebrakan apa nih Pak Ahok? Yang sekarang kan Pak Ahok jadi gubernur ya. Gebrakan apa ya? Sama. Jadi sama dengan Pak Jokowi, hanya mungkin lebih kenceng karena presidennya kan backup gitu. Mungkin berarti ini sih sekarang Pak Ahok ini tetap melanjutkan yang sudah berjalan kemarin. Sebenarnya Kita tidak ada. terus lebih kenceng karena formula udah tahu kan. Iya. Udah tahu mana yang kawan, mana yang lawan di sini kan. Setelah 2 tahun itu udah tertes berapa kali. Udah ketahuan mana yang mau kerja, mana yang nggak mau kerja kita langsung staff lah. Ya. Nggak ada urusan itu. Itu kamu eselon nggak mau kerja staff aja. Dan toh ditawarin. Iya. Jadi Ditanya staff dulu. macam-macam kita pecat. Jadi golongan. tahapnya jelas. Lu mau kerja sama gua lupain masa lalu. Ya. Oke mau kita. Lu kalau nggak coba. mau pindah aja tempat Nggak lain. mau pindah tempat lain. Masih banyak PNS yang mau kerja kok. Ya. Dari seluruh Indonesia banyak PNS mau kerja di Jakarta. Banyak banget. Gajinya gede. Ya. Orang baru lulus saya bisa dapat 6 jutaan kok. Oh gitu. Iya Jakarta men. Ada lowongan apa? Ada yang mau jadi PNS di sini? Lumayan dong. Nah, sekarang pikir menurut Bapak harusnya sosok seorang pemimpin yang baik itu yang layak itu seperti Saya bilang nggak ada orang baik sebetulnya di dunia. yang layak lah setidaknya. Ya, Yang itu hampir, standar hampir. saja. Pertama pemimpin itu jangan terima suap. Kalau kamu udah terima suap, kamu akan membengkokkan keadilan sosial. Padahal tugas kamu kan mengadministrasi keadilan sosial. Terus yang kedua, kamu itu harus taat kepada konstitusi. Karena itulah kamu disumpah mempertahankan konstitusi. Dari siapapun, bukan taat kepada konstituen, atau kepada partai, kepada konstituen partai tidak mau turut pada konstitusi, ada lawan. Karena ada disumpah taat pada konstitusi, bukan pada konstituen. Itu. Yang ketiga, jangan takut mati kalau diancam. Karena mati punya Tuhan kok, apa yang takut? Kalau belum ajar mah ditembak juga nggak mati. Ada satu film tuh di film Hollywood dihajar belakang dikira udah mati, katanya nggak belum mati. Belum mati. Iya, jadi ya nggak usah terlalu itu. Ya semua orang nggak pengen mati ya. Iya. Tapi kalau Tuhan ada tentukan kamu mati nggak? Mati juga. Itu nggak usah ribut. Nah, Santai santai aja. sekarang pertanyaan yang sudah menuju hampir terakhir Pak Ahok. Dari wakil sekarang jadi gubernur. Ada mimpi dan cita-cita untuk menjadi presiden juga. Oh dari dulu gue mimpi mau jadi presiden. Kalau Indonesia ini nggak ada orang yang bisa beresin. Kalau ada yang bisa beresin gue nggak mau jadi. Oke. Jadi kalau lu nggak bisa, kamu jadi presiden. Karena Jadi- presiden paling berkuasa di Indonesia. Jadi selama masih belum ada presiden yang layak memimpin negeri ini, cita-cita Pak Ahok itu tetap ada. Ya. Sampai ada yang layak. Kalau ada yang lain, gue mau berhenti dari politik. Kalau Sampai- sama gue ngapain? Sampai ya. Bukan capek. Ya bisa hidup tanpa kenapa sih mau cari-cari penyakit? Dari musuh kiri Iya, kanan. ngapain gitu loh? Lawan deg-degan. Maksudnya mancing-mancing ke mall makan berenang kan lebih enak gitu loh. Juga sih. Cuma masa kalau kamu kayak begitu, kamu bisa nggak bantu orang miskin? Kayak gitu kamu nggak Nggak bisa. bisa. Makanya kekuasaan itu harus dipakai. Dan presiden Indonesia adalah orang yang paling berkuasa. Sedap. Itu masalahnya. Kamu kalau mau melawan seluruh DPR, mau lawan semua orang jadi presiden. Luar biasa, banyak banget panjang lebar dari profil pribadinya Pak Ahok, terus dari segala macamnya. Sebelum terakhir, Fikri mau tanya yang terakhir. Kayaknya dari terakhir. Terakhir. Ini ketiga terakhir. Tadi segmen terakhir, terus Fikri bilang menuju terakhir, sekarang terakhir. Janji ini terakhir. Tanggapan Pak Ahok terhadap diskriminasi yang ada di negara kita gimana? Terhadap kaum minoritas. Ya saya kira udah cukup baik ya, walaupun dalam hati itu masih terjadi. Ya. Sebenarnya secara konstitusi sudah tidak ada diskriminasi.
siapapun lahir di Indonesia itu tahun 2006 sudah ada undang-undang kewarganegaraan adalah Indonesia asli. Bahkan saya pun nggak bisa jadi presiden, ya, saya orang Indonesia asli. Persoalannya adalah ada sekelompok maling-maling yang ngaku-ngaku orang suci, orang baik tapi munafik, takut bersaing, takut rakyat memilih orang yang jujur, lalu dicari-cari lah. Sesama ini juga sama kok, karena Islam tetap dibilangnya Arab. Iya. Iya. Betul kan? Iya. Nah, sesama Melayu Islam pun waktu di Belitung Timur masih bisa bilang kamu kan sudah nggak asli Belitung. Supaya apa? Maksudnya itu ngurangin saingan. Makanya kenapa banyak pejabat yang seperti itu membodohi rakyat, jangan kasih sekolah, jangan kasih duit, biar dia tetap bodoh. Kalau dia terlalu pintar digituin, siapa yang mau dengerin lu? Nah, jadi sebenarnya itu kuncinya. Jadi semakin rakyat bodoh dan miskin, makin semakin ditipu terus. Tapi itu udah mulai geser kok. Saya bisa jadi bupati di 93% muslim di Belitung. Udah bisa bercanda doang. Yang katanya keturunan Apalagi turunan Arab. Itu dia. Salah satu minoritas. Kalau saya kan double. Ih, mana? Udah bukan Islam. Islam itu Tapi sama, lagi. tapi sama Pak. Ya. Tapi sama kadang. Cuman memang faktanya sekarang sudah mulai membaik, sudah mulai diterima. Terima kasih Pak Ahok. Jadi ya itu. Luar biasa loh. Kalau saya bisa jadi presiden, apalagi Arab. Pasti jadi lu. Gimana kalau Bapak presiden saya wakilnya Pak? Gua pengennya cewek aja deh. Ya saya Pak. Males boleh dulu. Ya udah anyway, luar biasa banget hari ini kita ngobrol banyak banget. Terima kasih Pak Ahok untuk waktunya dan ilmu yang gue dapat hari ini adalah jadi orang jujur. Obsesi untuk jadi seorang pemimpin boleh, tapi posisikan di posisi yang tepat. Contohnya si Doi. Gak galak, saik Doi. Peace. Kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum masih gitu. Terima kasih. Teman bisa.